teman-teman, apa kabar? Perkenalkan, nama saya Rere, usia 10 tahun dari paroki Kidologi. Kali ini Rere mau bertutur kisah Yunus tentang pertobatan Niniwe, bukti Allah mengasihi bangsa-bangsa lain. Begini kisahnya. Setelah keluar dari perut ikan besar, sekarang Yunus sudah di daratan lagi. Yunus sudah berdiri di atas tanah dan ia bersukacita kepada Tuhan. Sekali lagi Tuhan memerintahkan Yunus untuk pergi ke kota Niniwe. Tuhan berkata, "Yunus, bangunlah dan pergilah ke kota Niniwe. Suruhlah penduduk kota itu untuk bertobat dari segala kejahatan yang mereka perbuat." Yunus pun akhirnya mau mendengarkan perintah Tuhan. Dengan taat, Yunus pergi ke kota Niniwe. Kota Niniwe itu sangat besar. Banyak sekali penduduk yang tinggal di kota itu. Sekarang Yunus sudah berada di kota Niniwe. Yunus menceritakan firman Tuhan pada penduduk Niniwe yang belum mengenal Tuhan. 40 hari lagi kota Niniwe akan hancur. 40 hari lagi kota Niniwe akan hancur. Yunus pun berteriak berulang-ulang. Tentu saja kata-kata Yunus membuat penduduk Niniwe kaget. Benarkah perkataan orang asing itu? Kata penduduk Niniwe. Namun setelah melihat wajah Yunus yang sangat serius memberitakan firman Tuhan itu, penduduk Niniwe menjadi percaya. Raja Niniwe juga mendengar firman Tuhan yang disampaikan oleh Yunus. Raja menjadi sangat takut jika Tuhan benar-benar menghancurkan kota Niniwe. Raja memerintahkan seluruh rakyatnya untuk berdoa kepada Tuhan dan berpuasa selama 40 hari 40 malam untuk meminta ampun atas dosa-dosa dan perbuatan yang jahat. Raja juga ikut berpuasa loh, Dewan Juri dan teman-teman. Lalu raja turun dari singgasananya, melepaskan jubah kerajaannya, dan sebagai gantinya raja memakai baju dari kain kabung. Sambil duduk, ia menaruh abu di atas kepalanya. Lalu raja berkabung meratapi kesalahan dan dosa-dosanya. Dengan bersungguh-sungguh ia meminta ampun kepada Tuhan. Semua penduduk Niniwe berjanji kepada Tuhan bahwa mereka tidak akan berbuat jahat lagi. Mereka akan berubah menjadi orang yang berbuat baik. Penduduk Niniwe mau mendengarkan firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Yunus. Tuhan melihat mereka yang mau berubah, yang dulunya mereka suka bertengkar, sekarang mereka saling mengasihi. Yang dulunya mereka tidak pernah berdoa kepada Tuhan, sekarang mereka mau berdoa kepada Tuhan. Betapa senangnya hati Tuhan bahwa raja dan penduduk Niniwe berubah menjadi anak-anak Tuhan yang baik. Karena mereka bersungguh-sungguh mau berubah dari orang yang jahat menjadi orang yang baik. Maka kota Niniwe tidak jadi dihancurkan oleh Tuhan. Melihat itu, Yunus menjadi sangat marah. Sebab pikirnya Tuhan akan menghancurkan kota Niniwe, yakni kota yang jahat itu. Ketika Tuhan melihat Yunus yang sedang marah, Tuhan berkata kepada Yunus, "Wahai Yunus, layakkah engkau marah?"
Yunus pun tidak menghiraukan pertanyaan Tuhan. Ia pergi meninggalkan kota Niniwe dan tinggal di luar kota Niniwe. Lalu Yunus mendirikan sebuah pondok dan tinggal dalam pondok itu sambil menunggu apa yang akan terjadi dengan kota Niniwe. Tuhan tahu bahwa Yunus sangat kesal. Maka untuk menghibur Yunus dari kekesalannya, Tuhan menumbuhkan sebuah pohon jarak untuk menaungi Yunus. Dan ketika Yunus melihat pohon jarak itu, Yunus pun sangat bersukacita. Keesokan harinya, ketika fajar menyingsing, datanglah ulat-ulat melubangi daun-daun dari pohon jarak itu sampai layu. Dan pada waktu siang, sinar matahari menyakiti kepala Yunus. Maka Yunus semakin marah, katanya, "Lebih baik aku mati daripada aku hidup." Lalu Tuhan berkata lagi kepada Yunus, "Wahai Yunus, layakkah engkau marah karena pohon jarak itu?" Yunus pun menjawab, "Selayaknya aku marah sampai aku mati." Lalu Tuhan berkata lagi kepada Yunus, "Engkau menyayangi pohon jarak itu, padahal bukan engkau yang menumbuhkannya dan merawatnya. Pohon jarak itu tumbuh dalam 1 malam dan mati dalam 1 malam pula. Ketahuilah Yunus, aku sangat menyayangi penduduk Niniwe. Mereka memang tidak bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Tetapi setelah mereka bertobat dan mau merubah sikapnya, aku harus menyelamatkan mereka. Sebab keselamatan itu milik orang-orang yang mau bertobat." Nah, Dewan Juri dan teman-teman, demikian kisah Yunus tentang pertobatan Niniwe, bukti Allah mengasihi bangsa-bangsa lain. Rere mengajak Dewan Juri dan teman-teman sekalian untuk memberitakan pertobatan kepada sesama kita. Kita tidak boleh membiarkan sesama kita hidup dalam kesalahan. Kita harus membantu semua orang keluar dari dosa-dosa, dan kita harus mau mendengarkan, menerima hal-hal baik, saling mengasihi, serta memperbarui diri dan mau bertobat. Semoga pesan ini dapat kita amalkan dalam hidup kita masing-masing. Terima kasih, berkah dalam. Terima kasih.